Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad sore, hari yang kelima dari Dzulqa'dah atau hari yang ke-6 dari Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama atau untuk duduk bersama di Musalla Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan kajian, kepada para jamaah sekalian bisa di depan saya, enggak usah pedulikan kamera, di depan, pas di depan saya, silakan depan sini. Depan sini. Ya. Depan, harus ada di depan. Harus di depan. Enggak ada kamera, enggak ada urusan dia. Ya. Harus di depan. Ya. Terus sini, Pak. Nah. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Musalla Imam Bukhari Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Dan tema ini kita ambilkan dari perkataan para sahabat Nabi atau para ulama salafus salih, seperti misalkan Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Wahab bin Munabbih
seorang ulama salaf ditanya, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah kunci masuk surga? Kemudian Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, "Bala, iya tentu. La ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Walakin laisa miftahun illa walahu asnan. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha laka. Wa illam yuftah wa illa lam yuftah laka." Kata beliau, iya tentu la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Akan tetapi tidak ada kunci kecuali memiliki gerigi-gerigi kunci tersebut. Jika engkau membawa kunci yang memiliki gerigi, maka akan dibukakan pintu untukmu. Dibukakan pintu untukmu. Jika tidak, maka tidak dibukakan pintu untukmu. Ini hadis atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sahih secara mu'allaq. Mu'allaq itu artinya tanpa penyebutan sanad. Dari sinilah tema ini kita angkat, bahwa la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Ada hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya, yaitu berbunyi, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanadnya, dan di dalamnya ada Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Syahr bin Haushab belum mendengar hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka hadis ini hadis yang terputus. Dan hadis ini oleh karenanya dilemahkan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah, atau syahadati an la ilaha illallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tema kita bahwa kunci surga, la ilaha illallah adalah kunci surga, berdasarkan perkataan Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita lihat bahwa kunci surga la ilaha illallah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna miftahal jannah la ilaha illallah. Sesungguhnya kunci surga adalah la ilaha illallah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku
dengan amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahim. Amalan yang masukkan ke dalam surga beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Sama dengan kalimat la ilaha illallah. Beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini juga hadis menunjukkan bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna rajulan qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjuki aku atas sebuah amalan. Jika aku amalkan, maka aku masuk ke dalam surga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itulah makna dari la ilaha illallah. Beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa tuqimus shalah al-maktubah wa tu'addiz zakat al-mafruḍah wa tasumu Ramadan. Kemudian kamu mendirikan salat yang wajib, menunaikan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu orang tersebut bertanya, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an wa la anqisu minhu. Demi yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh aku tidak akan menambahkan sedikit pun atas ini. Itu saja amalnya selama hidup. Mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, mendirikan sholat wajib, membayar zakat yang wajib, berpuasa pada bulan Ramadan. Beliau tidak tambah, tidak kurangi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat kepada seorang penghuni surga, lihatlah orang ini. Yang amalannya tadi cuma 4. Mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah, mendirikan salat, membayar zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Baik. Sekarang saya akan menyebutkan pada pertemuan kali ini, atau lebih tepatnya di pertemuan ini saya akan membacakan kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala, yang berjudul Min Ma'alimit Tauhid, yang artinya dari pilar-pilar la ilaha illallah, pilar-pilar tauhid la ilaha illallah. Dan inilah yang akan kita bahas sore ini, agar kita benar-benar paham la ilaha illallah, sehingga la ilaha illallah tersebut benar-benar menjadi kunci yang mempunyai gerigi-gerigi, kunci yang mempunyai gerigi-gerigi. Saya minta air hangat. Kunci yang mempunyai gerigi-gerigi, bukan hanya kunci yang polos, ya, sehingga benar-benar bisa membukakan untuk kita
pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari kitab Min Ma'alimit Tauhid ini, semoga kita lebih paham tentang la ilaha illallah. Dan beliau di dalam kitab ini menyebutkan ada sekitar 6 permasalahan. Yang pertama, khasaisu at-tauhid wa fadailuhu. Yang artinya kekhususan la ilaha illallah dan keutamaannya. Yang pertama, kekhususan la ilaha illallah adalah bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk menegakkan la ilaha illallah. Tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk menegakkan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kecuali supaya mereka beribadah kepadaku maksudnya adalah ay liwahidun, supaya mereka mentauhidkan aku, supaya mereka mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Berarti yang harus kita pahami, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah menciptakan kita tidak dalam kebatilan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan itulah la ilaha illallah. Nah, ini kekhususan yang pertama dari la ilaha illallah, bahwa tujuan penciptaan manusia adalah merealisasikan, mengamalkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, kekhususan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah pusat dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. La ilaha illallah adalah pusat sumber dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Seluruh nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah mendakwahkan la ilaha illallah. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, siapapun dia, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku, ibadahilah aku. Ini kekhususan la ilaha illallah. Seluruh dakwah seluruh nabi dan rasul adalah dakwahnya mengajak seluruh umat manusia la ilaha illallah. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 21. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Yang artinya, dan ingatlah Nabi Hud alaihi salam saya takut salah artinya. Dan ingatlah Nabi Hud yang diutus kepada kaum 'Ad, yaitu ketika Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan kepada kaumnya yang berada di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya yang memberi peringatan mengucapkan apa? Janganlah kalian menyembah selain Allah. La ilaha illallah. Ini dakwahnya para nabi dan para rasul. Itu kekhususan yang kedua yang dimiliki oleh la ilaha illallah. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul
riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya ikhwatun min 'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Para nabi itu saudara sesepupu. Ibu-ibu mereka satu dan ibu-ibu mereka berbeda-beda. Dan agama mereka satu, yaitu la ilaha illallah. Kekhususan la ilaha illallah yang ketiga adalah la ilaha illallah awal wajibin 'alal mukallaf. Yang artinya kewajiban pertama atas hamba itu adalah la ilaha illallah. Kewajiban pertama atas hamba adalah la ilaha illallah. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Kewajiban pertama atas seorang hamba adalah la ilaha illallah. Tidak ada kewajiban lain. Kewajiban-kewajiban lain tidak akan bermanfaat jika tidak mengerjakan kewajiban pertama ini. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, maka beliau mengatakan, "Innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab." Engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ibadatullah azza wa jalla. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka yang pertama kali kamu dakwahkan adalah la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih atad'uuhum ila an yuwahhidullah. Maka jadilah yang pertama kali dakwahkan kepada mereka adalah mereka mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Dalam riwayat Imam Bukhari, fad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka dakwahilah mereka agar bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, itu kekhususan la ilaha illallah, yaitu dia adalah awwal wajibin 'alal mukallaf, kewajiban pertama atas orang yang diberikan beban tanggung jawab untuk beribadah. Kekhususan yang keempat, dan ini merupakan keutamaan la ilaha illallah. Apa itu? Yaitu la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan juga petunjuk di dunia dan di akhirat. Siapa yang berpegang kepada la ilaha illallah, dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, serta petunjuk di dunia dan di akhirat. Dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk. Yang beriman berarti mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan la ilaha illallah. Yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman berarti menegakkan la ilaha illallah. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengapa kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan? Kezaliman bukan berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti peci saya tempatkan di kaki, itu zalim. Orang tidak salah saya pukul, itu zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak.
Tetapi kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan, sebagaimana perkataan Luqman alaihi salam kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Mengapa kesyirikan disebut kezaliman? Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan ibadah tidak diniatkan untuk Allah, itu kezaliman. Ya. Mengapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman yang besar? Tidak ada pernah kezaliman yang lebih besar dibandingkan kesyirikan, dikarenakan orang yang melakukan kesyirikan berarti dia memalingkan ibadah yang merupakan hak paling khusus milik Allah diberikan kepada makhluk. Itu zalim. Taib. Kekhususan la ilaha illallah yang kelima adalah orang yang menegakkan la ilaha illallah, maka dia akan di atas fitrah manusia. Kita ini orang tua, punya anak-anak. Anak-anak kita adalah amanah dari Allah. Amanahnya apa? Menjaga mereka di atas fitrahnya. Fitrah manusia apa? La ilaha illallah. Maka kekhususan yang kelima adalah la ilaha illallah adalah fitrah manusia. Apa itu fitrah? Fitrah artinya adalah manusia dari mulai asalnya dan diharapkan selanjutnya sampai mati adalah la ilaha illallah. Dari mulai asalnya dan dilanjutkan sampai mati adalah la ilaha illallah. Baik. Apa dalilnya? Bahwa fitrah manusia la ilaha illallah. Hatta meskipun sang ibu sang bapak Yahudi Nasrani, bayi yang keluar terlahir dari rahim ibunya, dia di atas fitrah, di atas la ilaha illallah. Apa dalilnya? Surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tadlila li khalqillah." Maka tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus. Itulah fitrah Allah yang telah Allah fitrahkan manusia atasnya. Ini kita semua di atas fitrah la ilaha illallah. Maka apabila seorang manusia berubah dari la ilaha illallah, baik itu dengan murtad, baik itu dengan melakukan kesyirikan, maka berarti dia keluar dari fitrahnya. Yang melakukan kesyirikan berarti dia keluar dari fitrahnya, meskipun dia mengaku muslim. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tidak ada pergantian pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Aku telah menciptakan hamba-hambaku seluruhnya bertauhid la ilaha illallah. Seluruhnya. Ya. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinim. Tapi ada di antara mereka yang datangi oleh syaitan, kemudian syaitan menyimpangkan mereka dari agama mereka. Maka hati-hati Bapak-bapak, amanah paling besar di pundak orang tua tentang anaknya adalah menjaga fitrah anak, menjaga la ilaha illallah sang anak. Karena kalau seandainya orang tua menyediakan rumah megah, mobil mewah, emas, perak, uang, tetapi kemudian menyimpang la ilaha illallahnya, maka ini orang tua dinyatakan tidak amanah. Orang tua dinyatakan sebagai penipu. Orang tua penipu adalah orang tua yang merubah
la ilaha illallah pada diri sang anak, merubah fitrah sang anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin anak istrinya. Pada saat dia mati dalam keadaan dia menipu orang yang dipimpinnya, maka melainkan Allah haramkan atasnya surga. Siapa mereka? Orang tua penipu yang menyimpangkan, merubah fitrah anak, merubah la ilaha illallah anak. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang terlahir, siapapun dia, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani wa yunassirani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadi penyebab utama dia Nasrani atau Yahudi. Jadi bagaimanapun orang tua tetap kelak bertanggung jawab. Bahkan perhatikan baik-baik, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anaknya sebelum anaknya dimintai pertanggungjawaban tentang baktinya kepada orang tua. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekhususan tauhid yang lain adalah, atau kekhususan la ilaha illallah, siapa yang menegakkan la ilaha illallah di dunia, maka ditetapkan oleh Allah lisannya di akhirat. Siapa yang merealisasikan la ilaha illallah di dunia, maka ditetapkan oleh Allah lisannya di akhirat. Kita ini kan setelah mati ada mungkar nakir yang akan bertanya kepada kita, ya, dan kematian tidak berbau, tidak melihat umur, tidak melihat kesehatan, tidak melihat strata ekonomi, strata pendidikan, tidak. Kalau sudah datang ajalnya, mati. Mau ada sebab, nggak ada sebab, mati. Dan setelah mati ada pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah tentang la ilaha illallah. Maka siapa yang di dunia merealisasikan la ilaha illallah, maka berarti dia di akhirat juga akan ditetapkan la ilaha illallah. Apa dalilnya? Surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapan yang tetap. Ucapan yang tetap apa? Ucapan la ilaha illallah. Silakan buka tafsir pada ayat ini. Ucapan yang tetap dimaksud adalah ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan, korelasi antara orang yang menegakkan la ilaha illallah di dunia, maka dia akan selamat di akhirat. Dan ini jawaban yang sering ditanyakan oleh sebagian orang, Ustaz, bagaimana kalau seandainya di dunia dia suka mengucapkan la ilaha illallah, tapi amalannya melakukan kesyirikan, minta bantuan kepada orang mati, menganggap ada yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah dari wali-wali Allah, maka tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Dan tidak bermanfaat la ilaha illallah setelah meninggal. Karena yang bermanfaat la ilaha illallahnya setelah meninggal bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tidak, tetapi yang mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah.
Apa itu konsekuensi la ilaha illallah? La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha artinya meniadakan seluruh yang diibadahi selain Allah. Illallah isbatullah azza wa jalla lil ibadati wahdah. Menetapkan Allah azza wa jalla untuk beribadah semata. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi kemudian dia tidak mengerjakan konsekuensinya, tidak bermanfaat la ilaha illallah. Ya. Nah, itu adalah berbagai macam perkara dari kekhususan la ilaha illallah. Sekarang, apa makna dari la ilaha illallah? Ini permasalahan kedua yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Haddut tauhid wa haqiqatuhu. Pengertian la ilaha illallah dan hakikat la ilaha illallah. Pengertian la ilaha illallah adalah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha kan diisi papan tulis lah. Sudah? Ya, saya minta. Ibu-ibu kasih papan tulisnya ke depan. Baik. La ilaha adalah meniadakan sembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus benar-benar paham ucapan la ilaha illallah yang merupakan kunci mutlak la ilaha illallah. Ya, kunci mutlak mendapatkan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha, la di sini peniadaan. Tidak ada. Ilah di sini artinya ma'luh, yang diibadahi atau yang disebut dengan ma'bud, zat yang diibadahi. Ya. La ilaha adalah peniadaan. Ilaha ma'bud, zat yang diibadahi. Bihaqqin, dengan hak, dengan benar. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar. Illallah. Illa adalah penetapan, dan penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Artinya apa? Hanya Allah, khusus Allah yang paling berhak diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Apa makna yang sempurna? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi. La di sini adalah peniadaan. Lamun nafi, peniadaan. Salah sini, Pak. Sini ya. Ya. Peniadaan. Ya. Cukup. Perhatikan baik-baik, saya akan tulis ya. La ilaha illallah. Kita akan bicarakan dulu arti dari la ilaha. La yang saya katakan tadi adalah lamun nafi, yaitu lam peniadaan, an-nafi.
peniadaan. Kemudian ilaha adalah ma'luh. Arti ma'luh adalah ma'bud. Bahasa Indonesianya zat yang diibadahi. Tidak ada zat yang diibadahi. Ya, tidak ada zat yang diibadahi. Dan para ulama mengatakan an-nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Artinya kata yang umum jika disebutkan dalam redaksi peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Kayak ini. Ini umum. Ilaha, tidak ada zat yang diibadahi siapapun, menunjukkan kepada keumuman. Siapapun apapun, tidak ada zat yang diibadahi. Ya, siapapun apapun. Siapapun, baik itu makhluk dari dari cahaya, yang tercipta dari cahaya, yaitu para malaikat, tidak ada yang diibadahi. Makhluk dari yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Biar aja Pak, gak apa-apa, artikan aja. Makhluk yang diciptakan dari api, apa itu? Jin. Tidak ada zat yang diibadahi berasal dari makhluk yang diciptakan dari jin. Ya. Atau makhluk yang diciptakan dari tanah. Apa itu, Pak? Manusia. Tidak ada zat yang diibadahi berasal dari makhluk yang diciptakan dari tanah. Siapapun manusianya, baik itu adalah Rasul, ulul azmi dari para Rasul, ataupun para Nabi, ataupun para sahabat Nabi Muhammad SAW, atau para tabi'in, para tabi'un tabi'in, atau orang-orang biasa lain, tidak berhak diibadahi. Makanya saya katakan tadi kaedahnya apa? An-nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Yang artinya kata umum dalam redaksi peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Mana kata umumnya ini? Ditiadakan oleh ini, maka menunjukkan kepada keumuman. Menunjukkan kepada apa? Keumuman. Tidak ada yang berhak diibadahi dari makhluk yang diciptakan dari cahaya, atau makhluk yang diciptakan dari api, atau makhluk yang diciptakan dari tanah, apalagi benda mati. Tidak ada zat yang diibadahi. Mau dia kedudukannya seorang rasul, seorang nabi, seorang sahabat nabi, atau tabi'in, atau tabi'un tabi'in, atau wali-wali Allah, tidak berhak diibadahi. Mengapa? Karena itu makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha, la an-nafi, peniadaan. Ilaha ma'luh atau ma'bud, zat yang diibadahi, yang menunjukkan kepada keumuman. Ya. Berarti kemudian ditambahi di sini
La ilaha maknanya adalah la ma'buda. Ada kata-kata kemudian tambahannya yang tersembunyi bihaqqin. Dengan hak. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Mengapa harus ada hak, Ustaz? Karena zat yang diibadahi di dunia ini banyak. Banyak nggak yang diibadahi di dunia ini? Hah? Banyak nggak? Realita yang ada banyak nggak? Banyak. Yahudi menyembah selain Allah. Nasrani menyembah Ruhul Kudus, Tuhan Bapa, Yesus. Banyak sudah itu. Agama lain menyembah patung. Bahkan ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah keris, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah jin. Berarti zat yang diibadahi di dunia ini banyak enggak? Banyak. Tetapi zat yang diibadahi itu adalah zat yang diibadahi yang batil. Ya. Zat yang diibadahi yang benar, yang hak hanya siapa? Allah. Makanya harus ada kata-kata apa? Hak. Harus ada kata-kata apa? Hak. Apa dalilnya? Surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, zat yang diibadahi yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka ibadahi selain Allah itulah yang batil. Makanya harus ada kata-kata la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi apapun, siapapun dengan hak. Harus ada hak. Ya. Karena banyak Tuhan-Tuhan yang diibadahi di dunia ini. Tapi Tuhan-Tuhan yang diibadahi tersebut adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Hanya Allah yang hak. Illallah. Illa adalah penetapan, al-itsbat, penetapan. Lu mohon maaf ya, tulisan ulun bahasa Indonesia itu kayak tupang sudah. Hendak jadi dokter dulu kada jadi. Penetapan tulisannya baranglah penetapan. Illallah, penetapan, al-itsbat. Penetapan. Dan para ulama mengatakan, sebagaimana sudah saya sebutkan, al-itsbatu ba'da nafi yadullu 'ala al-ikhtisas. Penetapan setelah peniadaan, ini kan penetapan nih. Setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Khususan. Makanya terjemahannya tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ya, ini menunjukkan kepada pengkhususan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna dari la ilaha illallah. Kemudian masih berkaitan dengan makna la ilaha illallah adalah bahwa apabila orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mempunyai dua rukun yang harus dia kerjakan. Dia mempunyai dua rukun yang harus dia kerjakan. Apa itu?
Ini rukun pertama. Jadi ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun la ilaha illallah. Ini rukun pertama. Ini rukun kedua. Rukun pertama disebut dengan an-nafyu. Rukun kedua disebut dengan al-itsbat. Itulah dua rukun la ilaha illallah. Harus mengumpulkan dua rukun tersebut sampai sempurna la ilaha illallahnya. Kalau cuma pakai an-nafyu jadi ateis. La ilaha, tidak ada zat yang diibadahi. Sampai situ saja ateis, tidak bertuhan berarti. Paham? Tidak bertuhan. Kalau cuma illallah berarti menjadi wahdatul wujud. Wahdatul wujud apa maksudnya? Allah dan alam semesta adalah Allah. Allah dan alam semesta adalah Allah. Hanya Allah, hanya Allah. Melihat anjing Allah, melihat babi Allah, melihat pian Allah, melihat ulun Allah, Allah, Allah. Ya. Dan zikirnya pakai kata apa? Illallah, illallah. Ujung-ujungnya Allah, Allah, Allah. Ujung-ujungnya yang lain. Paham ini para ikhwan? Maka rukunnya harus dua, an-nafyu dan al-itsbat. Sampai benar-benar merealisasikan makna la ilaha illallah. An-nafyu artinya meniadakan zat yang diibadahi selain Allah. Al-itsbat artinya menetapkan zat yang diibadahi hanya Allah. Ya, meniadakan zat yang diibadahi selain Allah dan kemudian menetapkan zat yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa dalilnya bahwa rukun la ilaha illallah ini dua? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat di antaranya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Surat An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kalian kepada Allah. Ini kita ingin belajar sedikit. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Mana rukun la ilaha illallah? Saya tulis ya. Kita katakan tadi rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? An-nafyu. Yang kedua al-itsbat. Sekarang kita cari rukunnya mana? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini rukun apa? Wa'budullah. Rukun apa? An-nafyu atau al-itsbat? Al-itsbat. Penetapan. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Beribadahlah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bi syai'an. Ini rukun apa? An-nafyu, meniadakan sembahan atau zat yang diibadahi selain Allah. Nah, selalu di dalam ayat-ayat tauhid pasti selalu ada ini. Baik, ayat yang lain yang pian hafal dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mana an-nafyu, mana al-itsbat?
Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mana an-nafyunya? Wa ma umiru illa liya'budullah. Liya'budullah. Rukun apa? Al-itsbat, menetapkan hanya Allah zat yang diibadahi. Mukhlishina lahuddin wa ma umiru itu adalah rukun an-nafyu. Baik, satu lagi sebelum kita selesaikan permasalahan yang kedua, yaitu la ilaha illallah mengandung 3 unsur tauhid. Tuhan hapus. La ilaha illallah mengandung 3 unsur tauhid. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus meyakini 3 unsur tauhid. Unsur yang pertama, bahwa Allah memiliki rububiyah. Allah memiliki kekuasaan. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Hanya Allah yang berhak hanya Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Ar-rububiyah. Hanya Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Dalilnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rabb, rububiyah, Rabb yang memelihara alam semesta. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wajib dia meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kalau dia meyakini rububiyah Allah, maka pasti dia menegakkan uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Jadi kalau seandainya orang meyakini Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka konsekuensinya semestinya dia berdoa kepada Allah, minta tolong, minta perlindungan, minta keselamatan. Ini malah berdoa kepada makhluk, apalagi makhluknya sudah mati. Minta rezeki, minta tolong, minta keselamatan, dengan asumsi makhluk inilah yang menjadi perantara antara dia dengan Allah. Nggak perlu doa, tidak perlu perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tidak perlu apa? Perantara. Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti langsung aku kabulkan. Enggak perlu minta kepada orang mati agar orang mati ini menyampaikan hajat kita kepada Allah. Enggak. Berdoa langsung kepada Allah. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Ya, jika ia berdoa kepadaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Enggak perlu perantara. Maka ini adalah berkaitan satu dengan yang lainnya. Kaitannya bagaimana? Perhatikan. Yang mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, berkuasa, maka dia pasti dia berarti semestinya, konsekuensinya wajib beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta pertolongan, isti'anah hanya kepada Allah,
minta perlindungan isti'adzah hanya kepada Allah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit istighatsah hanya kepada Allah. Mengapa? Karena Allah Maha apa? Pencipta, pengatur, berkuasa. Karena Allah memiliki apa? Rububiyah. Paham ini? Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka wajib berdoa hanya kepada Allah. Ada orang dia minta kepada orang mati. Ketika dinasihati, maka dia mengatakan, oh enggak, kami tetap meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Jadi keyakinan kami itu tetap Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Ini hanya karena kami ini banyak dosa, karena kami ini orang kotor, sedangkan yang dikubur ini wali Allah yang saleh, wali Allah kutub utara, selatan, timur, barat, ya, maka kami minta kepadanya agar hajat kami disampaikan kepada Allah. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya gimana? Jawabannya adalah, kalau kamu meyakini Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, maka semestinya apa? Mintanya lawan siapa? Allah. Bukan mintanya kepada makhluk yang lemah, yang tidak mendengar doa, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan. Bisa dimaklumi ini? Ini penting. Kemudian hubungan yang lain, siapa, ya hubungannya begini ya. Jadi ada hubungan. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, berarti secara tidak langsung berarti dia meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Nih, kalau ada orang, ya Allah urzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku, ya Allah irhamni, rahmati aku, ighfirli, berikan maghfirah kepadaku. Ketika orang seperti ini, maka pada saat yang bersamaan dia sebenarnya sedang apa? Sedang meyakini Allah mempunyai kekuasaan. Kalau tidak kuasa, mana kita mau berdoa kepada Allah? Begitu loh maksudnya. Kalau Allah kita yakini Maha Kuasa, maka semestinya kita berdoa kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, itu berarti kita meyakini Allah Maha Kuasa. Begitu selalu hubungannya. Paham itu? Nah, itu kalau dalam bahasa akidah, kalau di sekolahan-sekolahan namanya tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Wa tauhidur uluhiyah mutadamminun li tauhidir rububiyah. Tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Bahasa mudah yang pian pahami, siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka semestinya, apa semestinya? Berdoa kepada Allah semata. Siapa yang berdoa kepada Allah semata, maka berarti apa? Dia meyakini Allah Maha Kuasa. Paham gitu ya? Hubungannya. Nah, yang terakhir dari pengertian la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia wajib meyakini tentang al-asma was sifat. Allah mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak boleh nama-nama dan sifat-sifat Allah dimisalkan dengan makhluk. Tidak boleh ditanyakan bagaimana, tidak boleh dirubah makna dan lafaznya, tidak boleh ditiadakan. Itulah orang yang memaknai la ilaha illallah. Baik. Masalah yang ketiga, dan ini masalah penting. Bagaimana merealisasikan dengan sebenar-benarnya la ilaha illallah. Tahqiqut tauhidi wa takmiluhu. Penerapan tauhid dan penyempurnaannya. Bagaimana orang yang ingin merealisasikan la ilaha illallah? Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma'ahum 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala 'adzab." Ada dari umatku 70,000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Yang pertama, humul ladzina la yarstarqun. Mereka lah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Meminta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak merasa bernasib sial atas apa yang dilihat dan apa yang didengar. Wala yaktaun, dan tidak mengobati dengan pengobatan kai. Pengobatan kai itu adalah pengobatan dengan paku dipanaskan, kemudian setelah itu ditusuk-tusukkan ke dalam tubuh manusia. Ini paku dipanaskan. Ini contoh dari penyakit pengobatan dengan kai. Paku atau sesuatu dipanaskan, kemudian setelah itu ditusukkan ke dalam tubuh manusia menjadi seperti ini. Ini mohon maaf, gambarnya agak vulgar sedikit. Ya, tusuk-tusuk. Kemudian juga nih contohnya, ya, ini pengobatan kai namanya. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tidak melakukan pengobatan itu. Yang sebabnya nanti saya akan jelaskan. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. 4 realisasi dari tauhid. Pertama, tidak minta diruqyah. Ruqyah itu adalah minta dibaca-bacai. Ya, tidak minta diruqyah, tidak minta orang membacai. Tolong dong bacain saya dengan bacaan-bacaan dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak melakukan tiarah, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Ini hijabnya hitam, kemudian dia mulai merasa sial. Ya, kemudian yaktaun, dan tidak melakukan pengobatan dengan kai, karena di situ ada proses semacam mutilasi dan perubahan dari bentuk yang telah diciptakan oleh Allah, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang ingin merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia harus
Satu, tidak meminta untuk diruqyah. Ustaz, apa hukumnya minta diruqyah? Jawabannya boleh. Para sahabat Nabi minta diruqyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika ingin benar-benar merealisasikan tauhid, maka tidak minta diruqyah. Tapi kalau ditanya minta diruqyah boleh enggak? Didoakan? Boleh. Ustaz, tolong ruqyah saya. Boleh. Tetapi tidak sempurna la ilaha illallah. Yang kedua adalah tidak bersikap tiarah. Karena kalau orang bersikap tiarah, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, maka berarti dia menganggap ada yang mempunyai rububiyah selain Allah. Ada yang mempunyai rububiyah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat pas buka toko, di muka pintu rumah atau pintu toko, kucing picak matanya, pincang kakinya, kemudian keadaannya mengenaskan. Kemudian dia mulai mempunyai sikap tiarah, merasa bernasib sial. Wah, ini tanda sial nih. Dagangan hari ini tidak laku, dan seterusnya. Itu namanya apa? Mempunyai sikap tiarah. Dan macam-macam yang dijadikan sebagai tiarah. Warna, angka, hewan, bentuk rumah, tempat rumah, kemudian posisi, keadaan. Jangan bergambar bertiga, yang di tengah mati ya. Lah, tahu dari mana? Ini namanya tiarah. Tidak boleh memiliki rumah ditusuk sate. Ya, angka 4, angka 1, 13, angka sial, dan seterusnya. Ini namanya tiarah. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan kai. Yang keempat tadi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal hanya kepada Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah. Begitulah orang yang merealisasikan tauhid. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sebenarnya ada permasalahan penting lagi, yaitu apa saja pembatal la ilaha illallah. Pembatal la ilaha illallah adalah kesyirikan. Syirik dibagi menjadi dua, syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar dibagi menjadi tiga. Nah, panjanglah masalahnya. Makanya ulun harus datang lagi ke sini. Ya. Syirik akbar dibagi menjadi tiga, syirik asghar dibagi menjadi 4. Syirik asghar dibagi menjadi 4. Dari 4 itu dibagi lagi contoh-contohnya, panjang. Hanya orang bungol nang karena mau belajar. Paham lah? Hanya orang yang, dan itu perkataan ulama, la yazalu rajulu 'aliman ma ta'allam fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia masih belajar. Kalau sudah mencukupkan, tidak merasa perlu, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Makanya kalau ada kajian, maka hadiri kajian tersebut. Ya, demikian. Saya sisakan waktu untuk bertanya 10 menit. Habis itu lu hendak berhinak dulu sebelum salat maghrib. Silakan. Nah. Waalaikumsalam. Dikatakan bahwa kalau kita melakukan kesyirikan dihapus semua amal. Maksudnya dihapus semua amal, maksudnya pas hari itu amal seluruh amal kita udah. Terus yang kedua, kalau kita mendatangi rukun atau beramal, tidak diterima sholat kita 40 hari. Maksudnya 40 hari ke depan apa yang sudah kita lalui. Terus ada anggapan berarti selama 40 hari ke depan kita nggak usah beribadah, nggak diterima gitu kan.
Gimana sudah menjelaskan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaannya adalah, yang pertama, jika kesyirikan menghapuskan amal, maka yang terhapus ini amal sebelumnya atau amal setelahnya, lalu bagaimana? Maka jawabannya, coba lihat ayat Al-Quran. Yang menyebutkan itu adalah ayat Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau telah melakukan kesyirikan, maka sungguh amal pahala amalmu akan benar-benar terhapus dan engkau akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya dari para nabi. Dan jikalau para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan kesyirikan, maka akan terhapus amalnya. Baik. Terhapus amalnya apakah seluruh amal atau bagaimana? Tergantung kesyirikan yang dia lakukan. Apakah syirik akbar atau syirik asghar? Kalau syirik akbar terhapus seluruh amalnya, dari mulai dia baligh sampai dia melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Lalu kalau dia bertobat bagaimana sebelum meninggal? Maka yang sudah terhapus sudah tidak bisa diganti lagi. Ya, tetapi terkadang pahala taubatnya lebih besar daripada pahala yang terhapus kalau dia bertobat sebelum meninggal. Berarti yang menghapuskan seluruh amal syirik apa Pak? Besar, akbar. Nah, syirik akbar belum kita pelajari pada malam ini, pada sore hari ini. Asa tekalang di sini. Rasakan aja biar si tekalang. Ya. Kemudian adapun syirik asghar, dia adalah menghapus amal itu saja, tidak seluruh amal. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi dalam riwayat Muslim, ana aghna an syuraka'i syirk man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu syirka. Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dan dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya itu ditolak. Itu saja. Jadi jawabannya atas pertanyaan Bapak, tergantung syiriknya syirik apa. Kalau syirik besar, jazakallahu khair. Kalau syirik besar, maka terhapus seluruh amal. Kalau syirik kecil, hanya amalan itu saja. Salat riya, maka terhapus pahala salatnya. Sedekah riya, terhapus pahala sedekahnya itu. Ya, menuntut ilmu riya, terhapus pahala menuntut ilmunya itu. Ceramah nih sekarang riya, terhapus pahala ceramahnya itu saja. Baik. Pertanyaan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan apa tadi Pak? Baik, mendatangi tukang ramal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya kepadanya, cuma bertanya, percaya enggak? Enggak disebutkan dalam hadis itu. Tidak percaya, cuma bertanya, tidak diterima darinya salat 40 hari 40 malam. Taib. Yang patut diperhatikan dari hadis ini yang pertama, yang mendatangi kahin. Kahin adalah alladzi alladzi yaz'umu ma'rifatal umur fil mustaqbal. Orang yang mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, itu namanya kahin. Ya. Apabila ulun naik haji, oh tahun ini kamu naik haji, tahun kena naik haji. Nah, itu termasuk daripada kahin. Meskipun
terlihat berpakaian ahli ibadah, ya, kahin, meramal yang akan datang. Siapa yang mendatangi kahin? Itu pertama dari hadis ini yang harus kita pelajari. Di sini kemudian bertanya, hanya sekedar bertanya, tidak percaya, hanya sekedar bertanya, belum tentu percaya, cuma bertanya, maka itu tetap tidak boleh. Termasuk di dalamnya yang sengaja buka media sosial ingin tahu ramalan fulan terhadap anak pejabat yang tenggelam, masuk tuh ke dalamnya. Kalau sengaja dia buka, ya. Kemudian lam tuqbal lahu salatun, tidak diterima darinya salat. Salat apapun di sini. Salat wajibnya, salat apalagi sunnahnya. Selama 40 hari, 40 malam. Apa maksud tidak diterima? Maksudnya adalah tidak berpahala. 40 hari setelah dia mendatangi tukang ramal tersebut, salat dia selama 40 hari, tidak berpahala salat. Gugur enggak kewajibannya? Gugur kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Jadi maksudnya tidak dapat pahalanya, kata Imam Nawawi, la yalzamuhul qadha. Kalau begitu tidak wajib dia mengqadha, karena sudah gugur kewajibannya, cuma kada berpahala. Walaupun 1.000.000 kali dia qadha, tidak berpahala. Baik, kan 40 hari Ustaz, kada terima nih. Hari ke-41 ulun salat, kodoan yang ini tadi kada terima, tidak ada pahalanya. Paham Pak? Baik. Ada lagi hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi kahin, sudah kita ketahui tadi, au 'arraf atau 'arraf. 'Arraf adalah tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Bini dengan siapa selingkuh, kemudian mobil hilang siapa mengambil, anak hilang siapa menculik, harta hilang siapa mencuri. Ini namanya 'arraf. Itu namanya apa? 'Arraf. Maka lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, tidak diterima darinya lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya keluar dari agama Islam. Kalau percaya kepada tukang ramal, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mengkafiri ayat surat An-Nahl atau An-Naml ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 65. Jadi kalau percaya, kafir, keluar dari agama Islam. Paham Pak? Nah, bagaimana dengan saat menidurkan anak tapi bersenandung menyanyi membaca la ilaha illallah? Apakah termasuk kesyirikan? Nah, di sini pentingnya membahas apa itu syirik. Apa pengertian syirik? Menyekutukan. Begitu saja. Wahai orang-orang yang bertauhid, apa itu pengertian syirik? Tauhidmu tidak akan sempurna tanpa mengetahui kebalikannya. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Coba sekarang ada nini menggunakan cucunya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Syirik ada? Hah? Apa pengertian syirik tadi? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ketika Nini tadi bernyanyi, ada penyamaan lah. Hah? Tidak ada. Berarti tidak ada kesyirikan. Karena password miftahus sir, kata kunci kesyirikan ada pada penyamaan. Selama ada penyamaan makhluk dengan Allah, maka itu adalah kesyirikan. Orang bernyanyi ada syirik tak? Tadi. Lalu Ustaz, bolehkah bernyanyi? Nah, itu permasalahan lain. Pahamlah biar. Itu masalah lain bauntung air. Ya. Sekarang pertanyaan, kesyirikan enggak bernyanyi dengan la ilaha illallah? Tidak ada kesyirikan. Lalu bolehkah? Nah, itu masalah lain. Paham ya? Jadi bedakan, harus pahami betul-betul apa itu tauhid, apa itu syirik. Karena itu modal dasar seorang hidup selamat dunia akhirat. Baik, 7 menit lagi azan, kita siap-siap untuk salat maghrib. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.